Selamat pagi, nama saya Dextina Selin Safira Wijaya dari Prodi Pengelolaan Perhotelan NIM C13 2020 00286. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi kewarganegaraan mengenai demokrasi untuk mengumpulkan tugas kewarganegaraan. Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat. Artinya, negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Meskipun rakyat berkuasa, tetapi prakteknya ketidaktahuan mengenai lembaga-lembaga, artinya demos. Bukanlah rakyat keseluruhan, tetapi hanya populasi tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi mengontrol akses ke sumber kekuasaan atas hak prerogatif dalam pengambilan keputusan untuk pemerintahan. Awal demokrasi di Yunani. Awal demokrasi pemilihan secara langsung 300.000 dalam satu negara dan hanya warga yang resmi yang berhak pemilihan. Budak belia, pedagang asing, perempuan, dan anak-anak tidak dapat melakukan pemilihan. Dalam perkembangan zaman modern, tidak semua warga negara dapat langsung terlibat dalam perwakilan. Hanya mereka yang mempunyai kemampuan membangun pengaruh dan menguasai suara politik yang terpilih sebagai wakil. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Magna Carta oleh Raja John Lackland pada tahun 1215. Peristiwa ini tidak hanya sebagai suatu kemenangan parlemen atas raja, melainkan juga kemenangan rakyat dalam pergolakan Bill of Rights di Inggris bahwa raja menyetujui dan menjamin hak dan privilege sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang. Reformasi sendiri dari Eropa Barat terdapat revolusi agama, yaitu semula baik-baik dan lama-kelamaan pecah perang antara kerajaan dan agama. Lalu kita akan membahas mengenai Renaissance di Italia. Masa ketika orang mematahkan semua ikatan yang ada dan menggantikan dengan kebebasan bertindak yang seluas-luasnya sepanjang sesuai dengan yang dipikirkan, bertindak sebebas-bebasnya tanpa boleh ada orang lain yang menguasai dengan ikatan-ikatan. Dampak positifnya adalah kehidupan modern dan iptek berkembang pesat, dan dampak negatifnya adalah sifat-sifat buruk manusia merajalela. Lalu pembahasan berikutnya adalah sistem pemerintahan negara. Yang pertama ada diktator. Diktator sendiri dibagi menjadi diktator borjuis dan proletar. Yang kedua ada parlementer, yaitu pemerintahan dipimpin Perdana Menteri dan Presiden atau Raja, simbol kedaulatan dan persatuan sebagai kepala negara. Yang ketiga ada presidensial. Presiden sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Yang keempat ada referendum. Pemerintahan sebagai badan pekerja dari parlementer. Yang kelima adalah campuran, yaitu presidensial dan parlementer, seperti pada pemerintahan di Prancis. Kenalkan, nama saya Ahmad Afradi Marsudi Putra, nomor induk mahasiswa C13 2021 00356 dari program studi pengelolaan perhotelan. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai demokrasi yang telah dibawakan oleh teman saya sebelumnya. Demokrasi. Yang pertama, pemerintahan demokrasi ialah dunia yang dikuasai hukum yang timbul dari alam, yaitu monarki absolut, monarki konstitusional, monarki parlemen. Contohnya, negara Jepang, negara India, dan Inggris. Pemerintahan republik atau presidensial.
yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, contohnya negara Indonesia dan USA. Kekuasaan dalam pemerintahan. Yang pertama, John Locke pada tahun 1632 hingga 1704 adalah liberal dan properti, bahwa pemerintahan terbagi menjadi 3 bagian: kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan federatif. Dari tahun 1689 hingga 1955, yaitu Trias Politika, bahwa pemerintahan menjadi 3 bagian. Yang pertama, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Demokrasi di Indonesia. Dalam sistem kepartaian ada 3 sistem. Yang pertama, polparti system, biparti system, dan monoparti system. Sistem pemerintahan negara ada 3 sistem. Pemerintahan diktator, yang kedua sistem pemerintahan parlemen, ketiga pemerintahan presidentil, dan keempat pemerintahan campuran. Yang pertama, demokrasi parlemen. Pada tahun 1945 hingga 1959 berciri-ciri didominasi oleh parpol dan DPR. Akibatnya, persatuan untuk melawan musuh menjadi kendor sesudah kemerdekaan. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Pada tahun 1959 hingga 1965 yang berciri-ciri dominasi presiden, peran parpol terbatas, peran ABRI sebagai unsur sospol, menyimpang konstitusional, dan menampilkan aspek demokrasi rakyat. Demokrasi Pancasila pada tahun 1966 hingga 1998 atau Orde Baru. Ciri-ciri sistem presidentil, landasan formal PS, UUD, dan ketetapan MPR. Peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara lain. Dan Pancasila hanya sebagai legitimasi politik saja. Pancasila pada tahun 1999 hingga sekarang atau Orde Reformasi yang berciri-ciri multipartai pol menonjol. Trias politika hanya berlaku pada saat pemilu saja. Setelah itu lebih ke arah pembagian kekuasaan antara presiden dan DPR, dan berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara. Dan penjelasan mengenai demokrasi yang telah kami bawakan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.